Ini baru ada 86 orang ya yang hadir. Ibu-ibunya itu ada Ibu, Bu Yofi, ini ada Bu Eli, Bu Elsa sudah ada, Bu Iin, sudah ada Bu Hendra, Bu Elsa. Sambil menunggu Bu Iin belum ada mungkin ya. Oke, baik. Em, untuk memulai perkuliahan kita hari ini, silahkan berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, doa selesai. Hari ini kita akan diskusi terkait mata kuliah mikro ya. Belum hari ini kita akan langsung ke materi ya Bu Eli ya. Em, Mungkin sebelum langsung ke materi kita akan kontrak perkuliahan terlebih dahulu. Sudah pernah tahu bagaimana mata kuliah mikro ini akan dilaksanakan? Mungkin bertanya dengan kakak tingkat. Mungkin sudah ya. Jadi untuk mata kuliah mikro ini itu diampu oleh eh, 6 dosen. Ada Ibu Eli Susanti, Ibu Indarianti, Ibu Pak Hendra, Ibu Elsa, dan Ibu Yovika. Nah, jadi nanti untuk kelas Palembang itu akan dibagi 4 kelas, sementara untuk kelas Indralaya itu akan dibagi 5 kelas gitu. Nah, nanti mungkin kalian sudah mengontrak sesuai dengan dosen pengampu masing-masing ya. Kemarin sudah dibagi, sudah KRS-an, sudah dikontrak, udah semua ya, aman ya berarti ya, sudah tahu dosen pengampunya masing-masing kelasnya ya. Oke, untuk pertemuan 1 dan 2 itu pertemuan ini akan dilaksanakan secara Zoom seperti ini. Untuk pertemuan kedua besok masih secara Zoom, kita akan bergabung bersama-sama. Nah, nanti untuk pertemuan ketiga itu akan mulai pisah di kelas masing-masing dan sesuai jadwal dengan dosen pengampunya masing-masing. Begitu ya. Jadi sudah pisah. Jadi terserah mau nanti kelas Bu Eli mau hari apa, jam berapa, kelas Ibu mau hari apa dan jam berapa itu nanti kesepakatan dengan dosennya. Seperti itu ya. Nah, untuk perkuliahannya bagaimana? Sebentar Ibu share dulu RPS kita. Bentar ya, lagi dibuka. Ibu sudah bisa share belum ini ya? Oh ya, sudah. Sebentar. Apakah sudah terlihat? Sudah, Ibu. Oke. Sudah bisa diperhatikan ini ya. Jadi untuk eh micro teaching itu kode mata kuliahnya adalah GIP 3002. Kita di sini akan belajar tentang program tahunan, program semester, keterampilan dasar mengajar. Kemudian mata kuliah mikro ini adalah 2 SKS untuk semester 6. Nah, ini belum diberubah itu ya. Yang untuk capaian pembelajaran mata kuliahnya yaitu bisa dibaca nanti sendiri. Internalizing Spirit Independence, Struggle, Entrepreneurship, dan Communication Skill.
have understanding, basic concept, educational philosophy, approach, methods, model, media, evaluation, assessment, and general knowledge to support mathematics learning and teacher competency in teaching practice in school. Jadi kalau semua yang kalian pelajari pada waktu semester 4 itu kan ada belajar model, ada belajar media pembelajaran, ada belajar tentang perencanaan pembelajaran gitu kan ya. Belajar juga tentang filsafat, pendidikan kayak gitu. Belajar dan pembelajaran semua itu akan diterapkan di micro teaching ini. Jadi em, micro teaching ini tidak akan mengulang lagi yang sudah kalian lakukan sebelumnya. Kan kalian sudah belajar di model-model pembelajaran, kalian sudah belajar tentang model itu penerapan modelnya ya, sudah ada simulasi, sudah ada apa? Membuat sendiri-sendiri sebagai guru. Terus kalau untuk di belajar dan pembelajaran kalian sudah mulai mengerti tentang apa itu model, pendekatan, strategi. Terus kalau misalnya di perencanaan sudah mencoba membuat kan ya, sudah mencoba membuat modul ajar, sudah coba membuat bahan ajarnya, turunan dari capaian pembelajaran dan segala macamnya sudah kalian coba. Nah, di sini itu penerapannya. Jadi kalian nanti akan belajar sedikit apa sih keterampilan mengajar. Nah, itu akan sedikit disinggung, tapi kemudian kalian yang akan mempraktikannya secara langsung di kelas itu seperti apa. Seperti itu ya. Nanti untuk PLO dan CO silahkan dibaca sendiri. Nah, kalau untuk tim pengajarnya itu tadi sudah Ibu sebutkan sebelumnya, yaitu ada Ibu Eli Susanti MPD, Ibu Dr. Ana Indriati MPD, Ibu Nafika Sukmantias MPD, kemudian Bapak Hendra Lesmana MPD, Ibu Elsa Susanti MPD, dan Ibu Yovika Sukma MPD. Nah, di sini ketua tim pengajarnya itu koordinatornya ya, itu Ibu Eni Susanti. Jadi untuk hari ini kita akan kontrak perkuliahan dulu agar kalian tahu ke depannya gimana nih, apa yang harus kita lakukan. Nah, jadi di minggu pertama itu pertemuan pertama itu adalah silabus kontrak perkuliahan dan sedikit akan menyinggung tentang program tahunan atau program semester, minggu efektif seperti itu ya. Nanti di pertemuan kedua masih tentang program tahunan, program semester dan juga minggu efektif. Nah, kemudian tadi sudah Ibu sebutkan di awal kalau di minggu ketiga itu sudah pisah nih kelas masing-masing. Nah, kok sudah pisah itu nanti kalian akan belajar tentang keterampilan membuka dan menutup kelas pertamanya, pertemuan ketiga. Di pertemuan keempat itu keterampilan bertanya, kemudian yang pertemuan kelima itu keterampilan memberi penguatan, yang keenam itu keterampilan mengadakan variasi, yang ketujuh keterampilan menjelaskan, yang delapan keterampilan mengelola diskusi kelompok kecil, yang kesembilan keterampilan mengelola kelas dan disiplin, pertemuan ke-10 keterampilan mengajar perorangan. Nah, sampai di situ untuk materinya. Nanti pada pertemuan 3 sampai 10 itu akan diminta untuk beberapa orang untuk tampil di depan mempraktikkan bagaimana sih keterampilan mengajar ini kan sebelumnya penjelasan dari dosennya dulu misalnya keterampilan membuka dan menutup itu seperti ini. Nah, sebelum kalian masuk ke materi itu ke pertemuan itu nanti sebelumnya akan di-share apa-apa saja yang akan dinilai pada saat keterampilan mengajar perorangan itu dipraktikkan di depan. Itu ya, form penilaiannya. Jadi kalian akan tahu, oh, kalau keterampilan membuka dan sih poin-poin yang akan dilihat. Suara Ibu masih terdengar? Masih. Masih, Bu Pika. Kita tadi sempat putus. Nah, yang ini Bu, apa masih terdengar suara? Masih, tapi Ah, tadi putus tempat putus. iya Bu. Jadi pada saat keterampilan dari pertemuan Ibu ulangi dari pertemuan ketiga sampai pertemuan ke-10 itu nanti kalian kan akan belajar tentang keterampilan dasar mengajar. Nah, pada saat keterampilan dasar mengajar ini
kalau misalnya yang kelas bisa semuanya maju, itu maju mempraktikkan di depan kelas bagaimana keterampilan membuka dan menutup, bagaimana keterampilan bertanya. Nanti satu orang maju, yang selebihnya itu menjadi siswanya. Seperti itu. Nah, sebelumnya tadi Ibu bilang nanti akan di-share apa-apa aja yang dinilai. Jadi kalian juga menilai temennya. Oh, temennya ini ada yang kurang nih, tampilannya apa? Misalnya pada membuka dan menutup kelas tidak memberikan motivasi atau tidak melakukan apersepsi, seperti itu ya. Tidak melakukan apersepsi. Nah, itu nanti kita kupas tuntas di misalnya di keterampilan membuka dan menutup kelas seperti itu. Nah, nanti setelah pertemuan ke-10 kita akan masuk ke pertemuan 11 sampai 15 yaitu peer teaching. Juga seperti itu, mempraktikkan di depan kelas tapi ini benar-benar benar-benar sudah dinilai ya Bu Eli ya, benar-benar sudah dinilai dan benar-benar semuanya harus maju karena tadi kan ada kendala waktu. Kemungkinan kalau nggak bisa semuanya maju, beberapa orang yang maju mempraktikkan keterampilan membuka menutup kelas. Tapi kalau bisa maju semuanya untuk sebagai latihan nggak apa-apa. Nah, kalau misalnya yang peer teaching ini udah dinilai gitu dari ibu dan juga mahasiswa. Oh ternyata kita kan sudah praktik nih. Nah, nanti yang di depan waktu peer teaching ini sudah benar-benar dinilai eh, bagaimana dia melakukannya sudah setiap orang individu itu udah harus apa maju kayak gitu. Nah, nanti untuk UAS ini nomor 16 ya, kok jadi nomor 1. Em, untuk UAS itu setiap orang memilih 3 keterampilan dasar mengajar, itu minimal 3 keterampilan yang harus diterapkan di dalam video. Jadi buat video mengajar terserah mau siswa-siswinya itu apakah benar-benar siswa, misalnya kalian mau ngambil materi SMP, apakah mau benar-benar siswa SMP atau kalau mau misalnya temennya yang jadi pura-pura siswanya juga terserah kayak gitu. Nah, jadi yang ini untuk keterampilan untuk ujian akhir semester ini itu adalah video. Video kalian mempraktikkan keterampilan dasar mengajar em, minimal 3 keterampilan kayak gitu. Sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan nggak? Silahkan kalau ada yang mau bertanya atau kurang jelas. Permisi Ibu, izin bertanya. Ya, gimana? Untuk yang UAS tadi kan itu kan setiap orang itu memilih minimal 3 keterampilan dasar mengajar dan membuat video. Nah, itu kan tadi yang kayak kata Ibu kalau misalkan materi kita materi SMP berarti siswanya itu SMP juga apakah boleh menggunakan misalkan kita minta tolong teman kita untuk jadi siswanya atau memang harus siswanya Ibu? Boleh. Tadi kayaknya sudah Ibu sampaikan. Dah. Terserah kalau mau mau siswa SMP bener-bener, misalnya kan kalian lagi turun nggak nih di lapangan nggak nih? Ada turun ke lapangan nggak di semester ini? Belum PLP sepertinya atau Ibu. apa? Belum ya? Oh, belum ya. Itu semester 7 berarti ya. Nggak apa-apa misalnya punya adik SMP bisa dikumpulin teman-temannya nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya mau mau teman-teman yang di sini, teman-teman misalnya nih si Zelvi mau sama siapa kayak gitu kan ya, ambil 6 temannya jadi siswanya, ada apa-apa. Gitu ya Bu Eli ya? Halo? Halo Ya. Bu? Ya, Mm-mm. Oke. Baik, saya tambahkan, izin menambahkan Bu iya Pika, Bu, silakan terkait Bu. pertanyaan Zelvi tadi gitu ya. Jadi kan UAS ini nanti sifatnya seperti proyek mikro. Kalau karena mata kuliah kita mata kuliah mikro, nanti bisa dikoordinasikan dengan apa unit PPL gitu ya. Apakah memungkinkan misalnya untuk melakukan perekaman di ruang mikro? Kalau yang di Indralaya itu ada yang di samping ruang baca, kemudian nanti kalau yang di Palembang ada di kilometer 5. Nanti silahkan tanya ke petugasnya kalau mau izin di sana. Nah, biasanya kalau kita lapor ke sana, kadang-kadang memang di sana ada program apa, mengajak siswa sekolah betulan. Nah, gitu. Tapi ada juga yang tidak apa hanya dengan teman-teman sekelas saja. Tapi paling tidak kalau seandainya misalnya mau mau melakukan perekaman terkait proyek UASnya ini misalnya mau
ruang mikro, nanti koordinasi di sana. Kalau tidak, misalnya mau di ruang kelas juga boleh. Atau seperti kata Bu Vika tadi, misalnya Bu, kebetulan papa saya kepala sekolah, saya minjam sekolahnya. Jika memungkinkan, silakan. Tapi yang kami harapkan gitu ya, eh, yang kami harapkan adalah nanti project dari UAS ini gitu. Itu ya yang sebagai dokumentasi Anda bahwa Anda sudah mengikuti mata kuliah mikro gitu. Itu salah satunya. Mungkin ada yang mau ditambahkan lagi boleh? Bu In, Pak Hendra, atau Bu Yofi dan Bu Elsa? Zelvi, gitu ya Zelvi ya? Iya Ibu, terima kasih. Nah, saya izin menambahkan juga seperti yang disampaikan Bu Vika tadi jadi nanti dari pertemuan kalau satu dua kita sedikit akan mengupas tentang lanjut apa bagian dari perangkat pembelajaran bukan lanjutan bagian dari perangkat pembelajaran yang yang pada semester lalu itu sudah sebagian sudah dengan di mata kuliah perencanaan pembelajaran dengan Bu Indarianti gitu ya. Nah, jadi tapi ada dua di awal ini ada nanti penjelasan terkait program tahunan dan program semester dan untuk menyusunnya kita butuh kalender akademik atau kalender pendidikan dan juga kita susun dulu minggu efektifnya supaya kita bisa menyusun program tahunan dan program semester ini. Nah, ini kenapa kami berikan di awal? Biasanya nanti pada saat Anda PLP di sekolah, gitu ya, semester depan, kadang-kadang pada saat Anda PLP di sekolah, guru tidak hanya minta misalnya RPP saja, kadang mereka minta program tahunan, program semester yang untuk 1 tahun. Nah, kebetulan tahun ini kita ada 6 dosen gitu ya. Jadi ada 6 dosen. Nanti kita bagi saja menjadi 6 kelompok besar. Jadi supaya nanti ada yang kelas 7, kelas 8, kelas 9, kelas 10, kelas 11, kelas 12. Nah, nanti kita akan buat program tahunan untuk kelas 7, kelas 8 sampai kelas 12, begitu juga program semesternya. Jadi program semesternya nanti semester 1 dan semester 2 gitu. Nah, karena ini biasanya pada saat PLP guru kamu minta tolong buatkan misalnya sebagai tugasnya. Mereka kalau kita nggak pernah dapat, nanti khawatirnya gitu di lapangan kagok. Gimana cara buatnya? Makanya di pertemuan awal ini, nanti 2 pertemuan ini kita masih Zoom supaya bisa kumpul sama-sama gitu kan. Tidak mungkin anak Indralaya dan Palembang berkumpul dalam satu ruangan karena dengan mata kuliah kita yang begitu padat, makanya kami minta 2 minggu ini kita kumpul di hari Sabtu di jam 10 seperti ini. Gitu ya. Nah, nanti seperti yang disampaikan Bu Pika juga, pertemuan 3 sampai pertemuan 10 itu kan ada beberapa keterampilan mengajar. Nah, kalau seandainya misalnya jumlah mahasiswanya 12, kan bisa jadi tidak mungkin semuanya tampil. Kalau misalnya tidak tampil di pertemuan ketiga, misalnya, bisa jadi yang sisanya tampil di pertemuan keempat. Nah, gitu ya. Jadi setiap orang akan merasakan, tapi eh, kalau memang memungkinkan tampil semua, Alhamdulillah. Kalau misalnya hanya membuka menutup, misalnya kan waktunya sebentar, nggak sampai 10 menit, mungkin bisa tampil semua. Tapi misalnya ada keterampilan yang sifatnya menjelaskan. Kalau menjelaskan itu kan yang menjelaskan materi. Kalau menjelaskan materi mungkin waktunya agak panjang gitu. Jadi mungkin bisa jadi hanya beberapa orang yang tampil. Itu tambahan dari saya, Bu Vika. Baik, terima kasih Bu Eli. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya lagi nggak? Silahkan kalau masih ada yang mau bertanya. Ibu izin bertanya. Iya, silahkan. Eh, Rosalina. ada Silahkan. beberapa. Udah terdengar nggak, Bu? Iya, silahkan. Sudah dengar. Nah, tadi kan dijelaskan nanti tuh ada juga saatnya kita menjelaskan materi. Nah, per minggunya itu materinya beda dan juga yang pas UAS itu juga nentuin sendiri atau nanti ada perbagian-bagiannya, Bu, ditentuin gitu.
Maksudnya perbagian gimana, Rosa? Misal misal Rosa dapat kebagian materi tentang apa, terus yang lain juga materinya beda gitu, Bu. Atau boleh milih sendiri. Oh, materi untuk sampein ini ya, materi matematikanya ya, maksudnya seperti itu. Iya, Heeh. iya, Bu. Oke, saya izin Iya, Bu, menjawabnya. silakan, Bu. Kalau pengalaman saya tahun lalu dengan mahasiswa saya gitu, jadi biasanya materinya setiap minggu berbeda. Jadi misalnya minggu ini kita fokus kelas 7 ya semua. Silahkan mau pilih materi apa di kelas 7. Mungkin ada yang mau bilangan, ada aljabar misalnya, ada geometri misalnya gitu. Silahkan saja. Misalnya di bilangan ada yang misalnya bilangan bulat, ada yang bilangan pecahan, ada bilangan misalnya aritmatika sosial misalnya silahkan saja. Tetapi biasanya kalau dengan saya setiap minggu pasti berubah. Kalau misalnya pertemuan minggu ini kita misalnya kelas 7, minggu depan bisa jadi kelas 8, minggu depannya lagi kelas 9, kelas 10 sampai kelas 12. Kenapa begitu? Karena nanti pada saat PLP kita nggak bisa milih. Kita nggak bisa milih mau ditempatkan di SMP atau di SMA, dan kita nggak bisa milih mau kelas 7, kelas 8, kelas 9, sampai kelas 12 nggak bisa. Karena biasanya pembagian itu kalau penempatan nanti SMP SMA itu biasanya orang UPPL yang menempatkan. Kemudian kalau misalnya kelas 7 8 itu pihak sekolah yang menentukan kita. Tergantung guru pamong yang ngajar di kelas mana biasanya ditempatkan di situ. Nah, kenapa saya lakukan seperti itu? Karena pernah terjadi dulu. Pernah terjadi beberapa tahun yang lalu gitu. Ini menyedihkan gitu ya. Karena pernah saya bebaskan bebas aja. Akhirnya pas setiap minggu dia materi itu terus. Sampai mau skripsi juga dia mau materi itu. Saya suruh materi lain aja, nggak usah materi itu. Materi itu kan sudah banyak orang itu. Jawabannya, Pak Bu, saya tidak menguasai materi lain. Kan sedih rasanya kalau kita sebagai guru matematika, calon guru matematika di sekolah menengah itu kan SMP, SMA, tidak menguasai materi. Nah, jadi makanya dengan begini, kalau misalnya nanti ngajarnya apa, kita misalnya pada saat di kelas 7 tadi saya aljabar, teman kita misalnya bilangan. Oh, itu ketika teman kita misalnya mengajarkan bilangan itu akan menjadi referensi kita pada saat mungkin nanti kita ngajarkan bilangan juga gitu. Jadi sebenarnya dengan materi yang berbeda itu kita bisa saling belajar. Bukan hanya belajar dari diri kita sendiri, tetapi belajar dari apa yang dilakukan teman, belajar dari misalnya kelebihan dan kekurangan teman juga itu sebagai masukan untuk kita juga gitu ya Rosa ya. Itu dari saya Bu Vika, mungkin Bu Vika atau Bapak Ibu yang lain, Bu In, Pak Hendra, Bu Yofi, Bu Elsa juga boleh menambahkan. Ya. Oh iya. Ya silakan Pak Hendra. Ya, mungkin kesepakatan atau gimana ya? Ya. Untuk tadi Rosa itu menanyakan materi ya. Saya tadi nangkapnya gini malan. Materi yang disampaikan oleh Bu Vika tadi ini tadi ada keterampilan membuka dan menutup dan seterusnya itu tadi. Tadi di semesterannya tadi nanti minimum tiga ya, tiga keterampilan ya, Bu Vika ya. Iya, 3 keterampilan Pak Hendra. Itu bebas aja. Terserah Iya. mereka mau memilih materi apa, mau keterampilan membuka menutup atau mau keterampilan penting 3, keterampilan bertanya, terus Hmm. keterampilan membuka menutup itu kan 1, terus bertanya, Ya, terus yang lain gitu. ya, ini maksudnya gini, di setiap minggu itu dari pertemuan 3 sampai pertemuan ke-10 itu pilih berarti ya. Ada memang sudah ada sendiri-sendiri. Jadi nanti mungkin yang maju kan nggak semuanya maju ya. Iya. Ya mungkin bisa nanti dikumpulkan oleh mahasiswa itu sendiri rekaman videonya nanti bisa kompilasi lah seperti itu. Kalau memang ada pakai video gitu ya. Untuk video itu untuk UASnya Pak Hendra. Jadi Ya, kan ini nanti mungkin materinya akan kita share beberapa hari sebelumnya gitu ya Bu Eli ya, keterampilan membuka dan menutup kelas gitu. Jadi mahasiswa pun sudah membaca, nanti paling di kelas itu dosen pengampunya hanya menyampaikan sedikit lah atau mengingatkan kembali tentang keterampilan membuka dan menutup kelas misalnya. Atau ya, terkait ada pertanyaan dari mahasiswa,
Oh, keterampilan membuka dan menutup ada yang bingung gitu kan, klarifikasi di dalam kelas. Nah, terus kita sebagai dosen pengampu, kita pilih beberapa mahasiswa. Kalau sempat semuanya, semuanya tampil di dalam kelas. Tapi kalau nggak sempat semuanya, di spin aja, di rolling. Misalnya 3 nama maju nih hari ini. Nah, 3 nama yang berikutnya itu berdasarkan spin lagi. Yang nama kemarin mungkin boleh dikeluarkan, biar semuanya bergilir Ya, dapat. ya Tuh. maksudnya biar biar nanti jadi koleksi juga, direkam gitu kan. Rekam pakai Yang HP nggak apa-apa. Yang oh, yang di dalam ditutup gitu. kelasnya. Barangkali yang Di dalam direkam itu kelasnya. pada saat praktek teaching aja Pak Hendra. Tapi Oh, yang Iya, terakhir benar aja Ibu. boleh. pada pemberian Kan ada peer materi, teaching ya Bu ini Ya, ya, oh iya, benar. pada siap, saat siap. pemberian materi setelah minggu kedua ya, minggu ketiga, pada minggu keempat sampai minggu ke-10 karena pemberian materi barangkali itu sifatnya apa Oh, yang teori ke-11 berarti Bu ya. ya, teori dulu, kemudian contoh dipraktekkan sedikit lah yang 3 orang, 4 orang itu gitu kan, tidak semua. Nah, kemudian kalau pada saat peer teachingnya ya itu boleh direkam, silakan mahasiswa merekam menerapkan keterampilan teori ya, teori-teori dari keterampilan itu dipraktekkannya. Nah, itu silahkanlah direkam supaya mereka bisa secara pribadi saja. Jadi mereka bisa belajar dari rekaman-rekaman video itu keterampilan demi keterampilan sehingga pada saat kita tidak akan melihat itu ya, video rekaman pribadinya itu tidak akan kita lihat, tapi mereka belajar sendiri. Kemudian pada saat itu pada saat UAS, nah kita hanya menerima video UAS saja. Kalau menurut saya pemikirannya begitu. Iya, sih. Ya, Iya, benar Bu. kasih. Mungkin jadi kalau direkam bisa melihat kekurangannya Iya. Bu In ya, sama Pak Hendra Mm-mm. ya. Apa yang belum belum apa belum belum masuk mungkin dalam keterampilan bukan untuk kelas. Seperti itu ya mungkin ya Bu In ya. Ya, ya. Iya. Gimana Rosa? Sudah paham? Iya Bu, sudah paham. Terima Iya. kasih Bu. Pak. Nanti sesuai nanti kita kalau sudah kesepakatan dengan dosennya mungkin pada pertemuan ketiga nih pas keterampilan membuka dan menutup kelas mungkin seperti Bu Edi tadi kesepakatannya kita ngambil kelas 7 dulu ya gitu. Jadi terserah mau ngambil kelas 7 semester 1 apa kelas 7 semester 2. Nanti yang keterampilan bertanya kita mau yang kelas 8 SMP nih. Jadi pilihlah yang 8 semester 1 sampai 8 semester 2-nya gitulah seterusnya. Mau nanti giliran terus pas yang di SMA juga mau kelas 10, 11 atau 12-nya seperti itu. Nah, nanti kalau untuk di UAS itu bebas aja, terserah mau materi apa. Apakah kalian mau mengambil, ini sudah buat nih kan selama peer teaching nih nanti udah buat nih misalnya bahan ajar mungkin ada yang kurang lengkap silahkan mau dilengkapi untuk dijadikan UAS kayak gitu kan kan waktu peer teaching buatnya hanya untuk satu satu keterampilan ya kan mungkin peer teaching ngambil materi bangun datar segitiga untuk keterampilan membuka dan menutup kelas kan masih kurang tuh keterampilannya ya kan ditambahkan lagi seperti itu Maaf, ditambahkan lagi maaf, maaf Bu diralat sedikit. Kalau ya Bu untuk peer teaching jangan satu keterampilan, oh iya Bu jadi jangan berapa satu keterampilan. Kita kan ada 5 pertemuan ya. Iya, Bu. 11 sampai 15 Bu. Nah, keterampilannya ada berapa? 8 Ada ya? 8 Bu. 8. 8 Bu. Nah, ya, mungkin 2 kali ya. Dua, dua, Oh, dua, Iya. 2 dua Bu ya. gitu Setiap kan? peer Iya, teaching 2 berarti Bu iya, ya. iya. Eh, Kalau Kalau nggak, UAS 3 Bu nggak apa-apa Bu. 3 atau mau ditambah lagi Bu. eh, nggak tahu gimana bagusnya Bu Eli. Gimana Kalau Bu selama Eli? ini kan pengalaman 3 kita kan ya Bu. dua, dua. Kalau saya kedua sih Oh, Dua sebenarnya. 2 aja. ya Bu. 2 aja, jangan banyak-banyak. Karena nanti pas ujian kan 3 gitu kan. 2 Oh, aja. 2 Bu ya. Ya, ya. Terima kasih Bu Iin, Bu Eli, Pak Hendra. Jadi ini ya kita kesepakatan. Jadi untuk yang peer teaching itu setiap pertemuannya menguasai 2 keterampilan. Tapi mungkin urutan aja kali Bu Eli, Bu In ya. Misalnya atau gimana Bu? Bebas aja. Nanti kesepakatan di kelas aja misalnya yang mana yang apa yang bisa Oh iya, pertemuan 11 mau membuka dan bertanya, membuka menutup dan bertanya, misalnya gitu ya. kali Bu ya. Kesepakatan dengan dosen pengampunya berarti Bu ya. Oke, seperti itu.
Yang jelas untuk peer-teaching itu dua keterampilan dasar mengajar. Karena dia kan ada pertemuan dari 11 sampai 15, ada 5 pertemuan. Mungkin nanti ada yang ngulang kali Bu ya, keterampilan Iya. dasar mengajarnya. Seperti itu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan enggak? Untuk, coba Ibu stop share yang ini dulu. Nah, kalau untuk bobot penilaian, ini ya, kesepakatan dengan dosen-dosen kemarin. Jadi, karena kita tidak punya ujian tengah semester, tidak ada kuis, maka ini nol ya. Kuisnya nol, ujian tengah semesternya nol, dan karena proyek, UASnya itu kita ganti proyek, maka yang di sini juga nol. Nah, aktivitas partisipatifnya yaitu 20%, hasil proyeknya 50%, tugasnya itu 30%. Tugas ini dari pembuatan bahan ajar yang akan kalian tampilkan ya, Bu Eli ya. Bu Eli, Bu ini seperti kalian kan mau nampil itu harus ada persiapan dulu kan. Jadi peer teaching itu bukan murni kalian hanya menguasai keterampilan dasar membuka dan menutup kelas aja atau keterampilan bertanya saja. Tidak. Sebelum mengajar itu kan sebagai seorang guru ada persiapan dulu ya kan. Buatlah dulu modul ajarnya. Nih kalian mau misalnya keterampilan membuka dan menutup kelas dan juga keterampilan mengelola kelompok kecil misalnya. Nah, kelompok kecil ini butuh apa nih? Butuh LKPD, berarti ada LKPD yang harus kalian siapkan seperti itu. Gitu ya, kan untuk membuat modul dan juga membuat LKPD sudah diajarkan ya sebelumnya. Eh, Membuat modul mungkin pada saat perencanaan, membuat LKPD mungkin pada saat media media pembelajaran ya. Sudah belajar belum? Buat LKPD atau LKPD digital dan sebagainya itu mungkin sudah pernah diajarkan juga. Kayaknya di BDP juga udah pernah Ibu ajarkan seperti itu. Sampai sini sepakat ini untuk yang aktivitas, proyek dan juga tugas. Nilainya seperti ini, bobotnya. Silakan. Ada yang mau apa usul gitu Bu? Misalnya proyeknya maunya 60% aja Bu gitu. Atau tugasnya 20%, aktivitasnya 20%, proyek 60 gitu. Boleh kita diskusikan di sini. Ada? Sepakat ini? Bu tanya perwakilan aja. Heru, perwakilan dari ini ya. Cutting semester 6 ini. Cutting bukan sih Heru ini sekarang. Mana Herunya? Sepakat ini Heru? Ada enggak Iya, Herunya? Ibu, sepakat. Sepakat ya. Oke, ini yang dari Indralaya. Kalau yang Palembang siapa ya cuttingnya? Danu ya? Sepakat ya? Danu ya? Iya, Bu, sepakat, Bu. Oke, jadi sudah sepakat ya. Ini untuk proses penilaiannya 20, 50, dan juga 30. Oke. Ada yang mau ditanyakan enggak sampai sini? Ibu izin bertanya. Silakan. Tadi kan di P11 sama P15 itu kan pre-teaching, Bu ya, di mana Ya. itu ngambil dua keterampilan. Nah, Mm-mm. dia tuh mau mastiin apakah di setiap pertemuan misalnya Bu, di P11 itu Enja pre-teaching kan dua keterampilan, misalnya yang keterampilan membuka sama menutup sama keterampilan satu lagi. Nah, itu selesai sampai sana aja atau di P12 pre-teaching lagi dan dua keterampilan yang beda lagi, Bu? Ya, selesai di hari itu semua, Enja. Diharapkan selesai di hari itu semua. Kita kan ada 100 menit. Misalkan ada satu kelasnya itu 12 atau 13, itu mungkin dikurangi 8 menit satu orangnya. Pokoknya di saat peer teaching itu semuanya maju. Gitu bukannya pertanyaannya? Atau Ibu salah nangkap? Iya, kayaknya Silakan Bu Eli. Iya. ya, betul kan saya? Jadi satu orang tuh cuma sekali pre-teaching gitu, Bu ya? Enggak. Itu untuk satu kali ini, 5 kali. satu kali. Iya, berarti 5 kali. Satu orang itu Lima pasti kali, 5 ya kali. itu. Ya, ah. Jadi Jadi setiap pertemuan itu pre-teaching terus gitu, Bu ya? iya benar, setiap pertemuan itu pre-teaching terus. Jadi satu kali mungkin keterampilan dasar mengajar yang hanya hari itu, besok kan keterampilan dasarnya minggu depan udah berubah lagi. Jadi Oh, maju lagi gitu. oke, baik, Bu.
buat lagi bahan ajar dan juga modul yang baru seperti itu. Ini memang butuh agak butuh effort ya, tapi yakinlah apa yang kalian lakukan ini nggak sia-sia. Nanti pasti akan kalian terapkan pada pembuatan skripsi, pembuat kalian mau PLP besok mau magang, ini akan dibutuhkan. Apalagi kalau misalnya ini sudah dikumpulkan di dalam satu drive gitu ya, Bu Elia, pengalaman yang tahun-tahun sebelumnya. Jadi misalnya kalian butuh nih, guru butuh modul, misalnya butuh modul SPLDV, sudah punya, walaupun dari teman yang membuat, kalian modifikasi aja gitu. Nah, kumpulkan di dalam satu drive sama-sama berbagi sharing gitu kan ya. Jadi apa yang dibuat itu bermanfaat sampai kalian seterusnya nanti PLP dan juga magang seperti itu. Nanti kumpulkan dalam satu drive. Jadi mau cari apa nih? Misalnya mau cari modul tentang trigonometri atau mau mencari tentang apa namanya ya materi lagi yang itu aljabar kayak gitu kan ya. Nah, ada tinggal cari. Oh, ini Bu, ada yang kurang nggak Bu? Tambahkan nanti dengan guru yang kalian PLP atau itu untuk tindak lanjut berikutnya ya. Kalau yang sekarang itu pokoknya buat masing-masing. Tapi apa yang kalian lakukan seperti Ibu bilang tadi pasti bermanfaat nanti untuk kalian ke depannya. Agak butuh effort memang. Tiap minggu mau buat modul, mau buat LKPD dengan materi yang berbeda. Tapi yakinlah nanti tidak ada yang sia-sia. Kalian materi yang kalian pahami itu akan nambah gitu. Nah, pemahaman seperti yang Ibu Eli sebutkan tadi kan kasihan kalian jurusan pendidikan matematika tapi taunya cuma tentang segitiga, tentang segi empat kan agak miris gitu ya. Mana nanti kan IPK-nya bagus-bagus tuh kan. Nah, seperti itu. Itu ya Enjay ya, paham ya? Oke, silakan kalau ada yang mau bertanya lagi. Ini nanti Ibu share di grup, di perwakilan Ibu cuma ada yang di grup Ibu ini. Nanti Ibu share kalau yang di kelas Ibu itu ada Vina, kalau Palembang, kalau yang Nabilah ya, kalau yang Indralaya. Nanti ini Ibu Share share di ke... grup dosen aja, Bu Vika. Nanti Oh iya dosen benar Bu, ya. masing-masing Nanti dosen ngirim ke masing-masing yang memberikan Bu ya. grup WA-nya Iya, mahasiswanya. ya baik Bu, siap Bu. Nah, jadi eh ini kok keterampilan 6 ya? Kayaknya ini salah deh. Nanti Bu edit dulu. Jadi misalnya keterampilan kelompok kecil nih, ini belangko penilaiannya ya, Ibu share. Jadi ada merumuskan tujuan, merumuskan kembali masalah, menjelaskan langkah-langkah. Nah, ini nanti yang akan dinilai. Ini berapa misalnya, mau 9, mau 8, nanti nilai angka di sini. Nanti kalian menilai temennya. Satu orang megang satu lembar ini, nanti tulis nih, misalnya namanya di sini Rima. Terus nama nomor 2 ini dia. Nama yang nomor 3 ini Aisyah. Misalnya nama keempat ini Putri Aulia. Pagi gitu ya, silahkan nanti disebutkan di sini. Ditulis namanya, nomornya. Jadi di baris keempat ini nanti di sini merumuskan tujuan. Ada nggak nih merumuskan tujuan si Putri Aulia ini kayak gitu? Ada nggak merumuskan kembali masalah Putri ini? Kasihlah nanti nilainya berapa, nih jumlah nilai angkanya. Kita rentangnya 1 sampai 10 ya. Jadi nanti tulis di sini. Oke, ini nanti Bu share sekarang lah Ibu perbaiki dulu nanti Bu share ke grup dosen. Dosen nanti membagikan di kelasnya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silakan kalau ada yang mau bertanya. Untuk kontrak perkuliahan kita sudah paham semuanya apa yang akan dilakukan selama 1 semester ini? Paham ya? Sudah paham semua? Oke, mungkin nanti kalau misalnya ada pertanyaan muncul, silakan boleh ditanyakan di grup dosennya. Oke, kalau misalnya tidak ada yang mau ditanyakan lagi, mungkin kita lanjut ke materi kali ya, Bu Eli ya. Atau mungkin ada tambahan dari Bu Iin, Pak Hendra, Bu Yofi, atau Bu Elsa? Belum ada sepertinya, Bu. Mungkin kita lanjut ke materi saja, Bu Eli ya. Baik, Bu Pika. Ya, dipersilahkan kepada Ibu Eli. Oke, terima kasih Bu Pika, Bu In, Pak Hendra, Bu Yofi, dan Bu Elsa. Saya izin
Ya, Lanjut, Beli. Apakah sudah tampil dengan jelas? Ya, Ya, Ibu, sudah jelas. Oke, baik. Terima kasih semuanya. Nah, terkait dengan materi kita hari ini, hari ini kita akan fokus merencanakan program tahunan. Nah, tapi namanya juga merencanakan program tahunan, artinya ini program yang akan kita lakukan selama 1 tahun ke depan pada saat menjadi guru. Nah, sebagai landasannya atau sebagai dasar utama kapan kita melaksanakan itu kita butuh kalender pendidikan atau kalender akademik. Nah, kalender pendidikan ini biasanya ini ada di sekolah masing-masing atau ada di dinas pendidikan masing-masing gitu. Dan kalender ini juga sesuai dengan jenjangnya, kemudian sudah disepakati misalnya disesuaikan dengan kalender dari dinas gitu ya. Nah, ini biasanya ada nanti kalau seandainya Anda praktek di sekolah mana, silahkan tanya saja. Atau misalnya ada keluarganya, orang tuanya yang guru, boleh ditanya atau minta saja. Biasanya ini eh, boleh kita pakai gitu. Nah, sebagai contoh misalnya saya contohkan, kalau di kalender kita kan nggak ada warna-warna. Biasanya warna kalender kita kan hanya merah saja gitu. Tetapi kalau di kalender akademik, dia menunjukkan ada aktivitas apa pada saat itu. Nah, misalnya saya contohkan di bulan Juli, nah, ini kalender akademik di tahun 2023-2024, di bulan Juli ini, itu kita kalau kita lihat bulan Juli itu kalau dari 1 sampai tanggal 15 ini masih minggu yang tidak efektif. Kenapa? Ini masih libur semester semua yang ini, yang warnanya biru. Nah, minggu efektif itu mulainya dari yang warnanya hijau, ya, yang sini, atau yang putih ke sini. Nah, kalau kita lihat di bulan Juli, sebenarnya bulan Juli itu terdiri dari berapa minggu? Bisa kita katakan ada ini 1 minggu, ini 1, ini 2, ini 3, ini 4. Bu, karena ini ada 1 hari misalnya. Kenapa hari ini enggak tuh? Kalau misalnya biasanya disepakati, kalau harinya kurang dari 3 hari, itu belum dianggap 1 minggu. Tapi kalau dia lebih dari 3 hari, bisa dihitung menjadi 1 minggu. Jadi biasanya kesepakatan begitu. Nah, nanti misalnya di sini di bulan September, September ini ada 2 hari misalnya. Yang efektifnya, kalau biasanya kan kalau sekolah negeri kan sampai hari Sabtu gitu ya. Kalau sekolah misalnya swasta ada yang 5 hari misalnya. Nah, kalau memang misalnya baru 2 hari ini biasanya seringkali tidak dianggap sebagai minggu yang efektif, nggak dihitung. Karena meskipun Bu nanti kalau seandainya saya ngajar di Jumat Sabtu bagaimana gitu. Tapi kalau seandainya ragu-ragu, boleh juga disepakati. Bu, kalau ini misalnya, yang saya kan ngajarnya cuma Sabtu, boleh nggak misalnya ini saya hitung sebagai 1 minggu? Boleh juga itu. Tapi mayoritas biasanya yang disepakati itu untuk 3 hari lebih dari atau sama dengan 3 hari, gitu ya. Nah, itu yang. Nah, makanya untuk apa? Untuk yang bulan Juli ini, itu untuk bulan Juli. Kita melihat ada 2 minggu efektif. Nah, tetapi di 2 minggu efektif, artinya 2 minggu efektif itu apa? Minggu yang siswanya berada di sekolah, memungkinkan untuk melakukan pembelajaran. Tetapi kalau kita lihat di sini ada warna hijau. Warna hijau ini menunjukkan ada keterangannya masih masa MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah. Nah, nanti apa gunanya? Ini menunjuk kalau seandainya misalnya oh ini masih masa MPLS, tidak mungkin guru misalnya akan melakukan pembelajaran di minggu itu. Nah, tetapi kalau yang tidak ada warna seperti ini dia akan menjadi calon minggu efektif. Nah, kalau saya pindahkan ke sini, tadi kita lihat di bulan Juli itu ada 2 minggu efektif.
Tetapi ada 1 minggu yang tidak efektif. Kenapa? Ini tadi 1 minggu ini masa MPLS tadi. Nah, sehingga nanti jumlah minggu efektifnya atau pekan efektifnya tinggal kurangkan saja 2 kurang 1, 1. Itu ya, sampai di sini. Nah, kalau kita lihat misalnya, coba kita lihat di bulan Agustus. Di bulan Agustus ini nggak ada warnanya, ini nggak ada, ini nggak ada, ini nggak ada, ini juga nggak ada. Kalau kita lihat berapa minggu, 5 minggu semuanya. Ini hanya 1 hari kan yang liburnya. Nah, kalau misalnya kita buat minggu efektif misalnya sebenarnya, minggu efektifnya 5. Ada nggak misalnya tadi yang tidak ada kegiatan apa di sekolah itu? Kalau berdasarkan kalender akademik, ini kita berdasarkan kalender akademik ini di sini nggak ada kegiatan di sekolah itu. Tetapi bisa jadi misalnya, Bu biasanya seminggu ini sebelum 17-an ini gitu ya, biasanya ada lomba. Nah, kalau seandainya memang begitu gitu, nanti kalau memang misalnya ada apa? Ada ada lomba, bisa kita buat di sini dikurangi 1 minggu. Tapi kalau memang misalnya Bu, sekolah kami non nasionalis, nggak ada lomba-lombaan, gitu misalnya gitu kan, siapa tahu ada sekolah yang gitu. Tidak merdeka nih berarti sekolah itu ya kalau ada yang begitu kan. Nah, berarti nanti dia apa? Eh, pastilah di situ berdasarkan kalender tadi di sini 0. Makanya ini juga kalau dibuat pengurangannya 5 minggu efektif. Nah, kita lihat nanti di bulan Desember. Kita lihat di bulan Desember. Nah, kalau misalnya tadi di juga di bulan di bulan September mau dibuat 4 minggu atau mau dibuat 5 minggu, silahkan saja. Mau misalnya, Bu saya karena sekolah biasa, kamu takutnya ngajarnya Sabtu Minggu, jadi saya hitung 5 minggu saja nih, boleh silahkan. Tapi kalau misalnya, eh, Bu ini kayak saya buat 4 minggu, boleh silahkan saja. Itu maka tidak ada aturan baku, biasanya berdasarkan kesepakatan saja. Nah, kalau kita lihat di sini, nah di sini ada asesmen di September, ada asesmen sumatif yang terjadwal. Meskipun dia sumatif terjadwal, bisa jadi ini dilakukan di hari pembelajaran. Makanya kalau kita lihat di bulan September ada berapa? Ada 4. Kenapa dia buat 4? Karena dia beranggapan yang ini tadi tidak dihitung. Jadi makanya ada 4 gitu ya. Nah, kemudian kenapa di sininya 0? Karena yang asesmen ini bisa jadi tergantung sekolahnya. Ada misalnya ini kan UTS, asesmen sumatif terjadwal. Misalnya UTS-nya itu dilakukan di jam guru masing-masing, atau ada juga sekolah yang misalnya UTS dibuat jadwal khusus. Nah, kalau UTS ini dibuat jadwal khusus, berarti di sini nanti dibuat ada pengurangan 1 minggu. Tetapi kalau seandainya UTS-nya itu sesuai dengan jam gurunya masing-masing, di sini dibuat 0. Itu ya. Nah, Oktober, November, di Oktober kita lihat, Oktober ada berapa minggu? 1, 2, 3, 4. Kenapa? Karena ini hanya 2 hari. Makanya 4, dan di sini nggak ada tanda apa-apa, makanya di sini ada 4, dan ininya 0. Dan ini ya, jumlahnya 4. Nah, di November kita lihat juga. Di November ada berapa minggu? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Karena ini lebih dari 3 hari, yang ini lebih dari 3 hari, berarti ada 5. Tetapi di sini nggak ada keterangan. Meskipun di sini dibuatnya warna, kita nggak tahu ini warna apa nih di November ini. Karena di bawah sini nggak ada keterangannya. Seolah-olah ini apa namanya? Mungkin eh,
nggak tahu kegiatan apa gitu, hanya apakah hanya gurunya saja, siswa tidak dilibatkan gitu kan, sehingga misalnya eh, tidak ada keterangan di sini. Makanya di sini kalau kita lihat juga di November itu ada 5 minggu dan tidak ada keterangan itu kegiatan apa, dia menganggap itu masih minggu efektif. Nah, kalau di Desember itu kita lihat di Desember ada berapa minggu? 4 minggu. 1, 2, 3, 4. Tetapi di sini kalau yang apa yang di akhir sini gitu ya, ini sudah libur. Nah, sekarang tinggal di bagian mana yang memungkinkan untuk melakukan pembelajaran. Kenapa misalnya saya buat 3 gini? Oh, biasanya Bu, kalau misalnya meskipun ini sekolah, nah, gitu ya. Misalnya ada tuh, Bu, meskipun ini sekolah, tapi pada saat ini sudah kelas meeting biasanya. Biasanya kalau Desember itu cuma sampai minggu kedua saja. Yang ini sudah kelas meeting tidak melakukan pembelajaran lagi. Boleh. Tapi kalau misalnya mau dibuat juga, misalnya ada sekolah yang misalnya dia masih tetap melakukan pembelajaran, silahkan saja. Nanti di sini bukan 3, tetapi misalnya 0 gitu, silahkan saja. Atau misalnya tadi 1 ya, hanya 1 minggu yang terakhir saja misalnya gitu ya. Karena yang minggu ini adalah minggu libur yang terakhir ini. Siap. Nah, misalnya yang hanya dihitung yang sini saja. Yang misalnya tadi dia karena nggak ada, misalnya tidak ada tanda-tanda, tidak ada keterangan apa-apa, jadi dianggap ini sebagai minggu efektif juga. Nah, jadi kalender kalender akademik ini bisa bisa jadi beda-beda di setiap sekolah. Ada misalnya kalendernya yang lengkap sekali itu. Ada yang dibuatnya tidak lengkap. Misalnya mungkin misalnya ini di kalender sekolah lain ini diwarnai. Dibuat misalnya sudah apa misalnya tadi kelas meeting misalnya sudah, atau apa kalau masa itu kan sebenarnya siswa berada di sekolah, tapi gurunya biasanya sudah sibuk mengisi mengisi raport, mengoreksi ulangan gitu kan. Tapi siswanya tetap berada di sekolah gitu. Atau misalnya remedial, masih ada sekolah yang melakukan remedial, jadi dianggapnya ini masih minggu efektif. Karena tidak ada keterangan. Nah, kalau dia misalnya dianggap minggu efektif, berarti ini tadi yang saya katakan, yang di bawah ini gitu, bukan 3 nanti. Yang liburnya hanya 1 minggu, dan ini berarti ini di sini ya yang 3. Karena yang hanya dihitungnya pas libur semester. Nah, itu untuk penghitungan minggu efektif. Nah, nanti di semester yang kedua, nah ini di bawahnya ada keterangan nih. Tadi ada keterangan yang tadi ada pekan yang tidak efektifnya ada 1 minggu, itu kegiatannya apa? Nah, ini ternyata kegiatannya MPLS. Nah, misalnya nih di Desember ada 3 minggu tadi di sini dibuat gitu ya. Ini di atas ada 3 minggu. Nah, 3 minggu itu yang mana? Oh, 2 minggu untuk persiapan rapor, 1 minggu tadi libur semester. Makanya totalnya di Desember ada. Nah, kalau seandainya juga di Agustus tadi misalnya, nanti ada libur juga misalnya 1 minggu. Ini apa misalnya? Peringatan 17 Agustus misalnya gitu kan? 17 Agustus misalnya. Boleh juga. Nah, ini letaknya di minggu keberapa? Oh, ini ada di minggu ketiga. Ini minggu kedua dan ketiga, minggu keempat. Oh, ini misalnya kalau kita lihat di kalender minggu keberapa di Agustus misalnya. Oh, minggu ketiga juga misalnya. Oh, ini misalnya ada minggu ketiga. Silakan saja. Karena tidak ada apa? Tidak ada yang baku. Nah, nanti kalau kita sudah tahu bahwa kan yang ini minggu efektifnya gitu ya. Jadi nanti semua yang minggu efektif ini kita jumlahkan, inilah total minggu efektif yang guru miliki. Guru itu ya, guru miliki dalam 1 semester. Ini untuk yang semester ganjilnya.
Nah, artinya dia punya 20 minggu. Nah, 20 minggu ini nanti dikonversi ke dalam jam, tergantung. Kalau seandainya misalnya guru itu dalam 1 minggu ngajarnya hanya 5 jam, berarti kalau 20 kali 5, guru itu punya 100 jam pelajaran selama 1 semester. Kalau seandainya misalnya di sekolahku, di sekolah kami ada, sekolah itu ada P5. Nah, biasanya P5 ini berapa jam? Nah, berapa jamnya itu atau P5 ini berapa minggu? Ini tergantung sekolahnya. Ada yang misalnya P5-nya 4 minggu. Tadi kan satu apa? Setiap minggu 5 jam. 4 kali 5 berarti ini 20-nya untuk P5. Berarti sisanya kalau semua tadi ada 20 dikurang 4 jam untuk P5 berarti guru itu untuk ngajar matematikanya 16 kali 5 cuma 80 jam untuk semester 1. Nah, 80 jam inilah yang nanti akan kita distribusikan ke dalam apa namanya? Pertemuan. Jadi ini yang jadi kebayang nggak kita kalau misalnya guru itu punya misalnya 80 jam tapi materinya banyak, makanya kadang-kadang guru tuh ngajarnya lompat-lompat, salah satunya karena keterbatasan waktu. Nah, ini 80 jam ini nanti alokasinya untuk apa saja? Nanti kita lihat lagi. Ternyata 80 jam ini seluruhnya bukan untuk materi. Itu ya. Sampai di sini mahasiswa ada pertanyaan? Silakan. Bisa dipahami tidak? Bisa? Oke, silahkan Diana. Baik, Ibu. Ya, Hmm. tadi kan saya sudah mendengarkan dari penjelasan Ibu. Hmm. Minggu efektif itu, kalau tidak salah, ketika pembelajaran 3 hari atau lebih. Nah, Diana kan pernah magang di sekolah swasta yang dimana dalam 1 minggu itu pembelajarannya hanya 3 hari, Bu, dalam 1 minggu. Nah, itu kan termasuk minggu efektif. Jadi, untuk kriteria tidak masuk minggu efektif itu ketika pembelajaran yang bagaimana Ibu? Yang kurang dari 3 atau tetap berbeda dengan harinya karena batas hari itu dalam seminggu hanya 3 hari. Terima Oke. kasih Bu. Begini, kenapa misalnya saya batasi, misalnya tadi misalnya saya buat lebih dari 3 hari, gitu ya, lebih dari atau sama dengan 3 hari, 3 hari ke atas itu saya anggap sebagai 1 minggu. Kalau seandainya nih, saya sebagai guru matematika ngajarnya itu 1 minggu itu 5 jam. Nah, 1 minggu sama dengan 5 JP, jam pelajaran. 5 jam ini kan bisa jadi misalnya 2 hari hari Senin, 2 jam hari Selasa, ini Senin, Selasa. Misalnya 1 jam hari Rabu, gitu kan? Atau juga 5 jam pelajaran ini mungkin ada misalnya 2 hari, misalnya dua jam hari misalnya Senin, misalnya nanti 3 jam hari Kamis, misalnya gitu kan? Bisa bisa jadi begitu. Silahkan saja. Kalau memang misalnya apa? Kalau seandainya Anda mau menganggap misalnya, Bu boleh enggak misalnya 2 hari saya anggap 1 minggu, boleh saja. Tetapi hati-hati nanti. Hati-hatinya apa? Ketika kita merasa jam kita banyak dan faktanya menjadi sedikit, kita susah ngaturnya. Tetapi kalau kita secara rencana punya nih 80 jam misalnya, ini 80 jam. Tetapi tadi misalnya, oh di hari saya punya simpanan, bukan simpanan uang ya gitu, simpanan jam. Oh kemarin saya punya, misalnya tadi kalau kita lihat di misalnya di mana nih? Oh di sini aja, di September. Nah gitu kan. Di September ini ada 2 hari. Mungkin misalnya Diana nanti misalnya ngajar di hari Jumatnya.
lebih, kalau seandainya tidak kita hitung, ini menjadi simpanan kita, ada lebihan. Sewaktu-waktu bisa kita gunakan. Tetapi kalau kita anggap ini 1 minggu, ternyata sudah kita rencanakan ini tidak. Karena 1 minggu itu kan tadi 5 jam. Sedangkan ini kalau 1 hari saja mungkin bisa jadi misalnya kalau realnya 2 jam pelajaran atau 3 jam pelajaran. Nggak mungkin 1 hari itu 5 jam pelajaran matematika, mabok siswanya nanti gitu kan. Nah makanya ini nanti bisa jadi simpanan kita. Gitu ya. Jadi sebenarnya pada saat kita merencanakan ini rencana apa jam minimal yang dimiliki guru. Kalau tadi ada bonus 1 hari dari sini, bonus 1 hari dari sini, itu nanti lebihan bisa bisa kita gunakan untuk misalnya kalau nanti ada banyak jam cadangannya bisa digunakan untuk latihan, untuk pengayaan, misalnya itu banyak banyak manfaatnya. Itu alasannya gitu. Jadi kalau seandainya memang, Bu, nggak boleh nggak saya misalnya 2 hari saya ambil 1 minggu, boleh, silahkan saja. Nggak ada yang salah. Boleh saja gitu ya. Jadi, seperti tadi Bu, yang Bu misalnya yang di ini kan 2 hari nih, ada Sabtu Minggu, saya anggap sebagai 1 minggu, boleh nggak? Boleh saja, silahkan. Gitu ya. Ada lagi pertanyaan? Ya, Silakan. terima kasih. Oke. Makanya berarti gantung dengan jam pembelajarannya juga ya Ibu. Ya, nanti makanya biasanya dikaitkan dengan jam pelajaran. Karena kenapa kita menganggap begini? Karena minggu efektif perencanaan ini biasanya dilakukan di awal tahun ajaran. Kadang-kadang gurunya belum tahu, nggak dapat jadwal hari apa tuh belum tahu. Tetapi berdasarkan kalender akademik gitu ya, dia nggak tahu nanti saya apakah nanti dapatnya Senin sama Selasa apa Rabu sama Jumat itu tergantung biasanya wakil kurikulum bidang akademik ya gitu kan yang ngasih jadwal. Dia katanya Bu Diana ngajarnya Senin sama Jumat aja ya gitu ya. Bisa jadi begitu ya. Nah, jadi makanya tapi guru gitu, guru menyiapkan oh kalau pokoknya jam saya itu selama 1 minggu hanya 5 jam. Saya punya jam minimal berapa sehingga pada saat saya bagi nanti ini bisa saya distribusikan untuk 1 semester begitu. Oke ya, mungkin Bu In, Bu Vika, Pak Hendra atau Bu Yofi dan Bu Elsa ada tambahan? Tidak ada? Tidak ada ya? Nah, nanti juga sama untuk yang semester 2 gitu ya, untuk yang semester 2 dari Januari, Februari dan seterusnya gitu. Nanti dijadwalkan juga begitu. Jadi minggu efektif yang kita buat, ini bukan hanya untuk semester 1 saja, nih, bukan semester 1, tetapi untuk yang semester 2-nya juga. Kenapa harus ada semester 1, semester 2? Karena kita akan merencanakan pembelajaran untuk 1 tahun. Nah, nanti perencanaan pembelajaran atau program pembelajaran untuk 1 tahun inilah yang kita sebut dengan prota. Gitu ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada? Nah, nanti gitu ya, kalau kalau misalnya nanti Anda sudah punya kalender akademik, Anda sudah buat minggu efektifnya. Nah, kita lanjut dengan program tahunannya. Di program tahunan ini, kita akan merencanakan untuk semester 1 dan semester 2. Nanti silahkan lihat di apa namanya? Di kurikulum gitu ya. Di kurikulum itu untuk misalnya semester 1 kelas 8. Nah, kelas 8 ada elemen apa saja? Apakah hanya semuanya elemen aljabar misalnya? Mungkin nanti ada elemen bilangan, ada geometri, ada pengukuran, ada analisis statistik. Silahkan dilihat. Ini lihatnya di kurikulum.
Nah, kalau memang misalnya di kurikulum itu isinya semua tentang aljabar semua, ini kan eh, Bu, kelas 8 itu materinya apa? Ini materi yang sudah eh, disepakati di sekolah. Kemarin kan ada menyusun apa namanya? TP, ATP gitu kan. Jadi dari capaian pembelajaran kita susun ada TP, ada ATP gitu kan. Ini nanti dari sini kelihatan lingkup materinya apa. Nah, nanti gitu ya, kelihatan misalnya, oh ternyata ada materi tentang pola bilangan, ada materi tentang relasi fungsi, ada materi tentang garis lurus misalnya, ada materi tentang persamaan linier dua variabel, ada materi tentang Pitagoras gitu. Gitu ya. Nah, materi tadi kita tadi punya totalnya berapa? Oh, kalau semua itu 100 jam. Kalau untuk pembelajaran saja 80 jam. Kenapa? Karena P5-nya 20 jam. Nah, bisa dari gini. Ini tadi untuk P5 ini dibuat 20 jam. Total semua ini 80 jam nggak? Nggak 80 ya? Lebih ya? Nah, kalau seandainya kita misalnya tadi punyanya hanya apa tadi? Punyanya hanya 80 mungkin gitu ya. Bukan mungkin. Jadi silakan saja diatur. Oh, kalau siswa saya tuh kayaknya kalau apa materi tentang pola bilangan nih harus agak banyak. Makanya saya patok 20 jam. Misalnya untuk relasi dan fungsi ini hanya relasi fungsi 15 jam nggak apa-apa. Kemudian misalnya untuk persamaan garis lurus juga 15 jam misalnya. Yang ini 15 jam. Nah, Pitagoras ini bukan 20 tapi misalnya 15 jam. Pas kan 80 di sini? Pas nggak 80? Cukup kan 80 jam? Nah, jadi tadi ada 80 ditambah 20. Tapi kalau 80 ini kita buat distribusikan semua, kita nggak punya jam cadangan. Apa guna jam cadangan nih? Kalau seandainya kadang-kadang sekolah tuh tiba-tiba rapat, tiba-tiba pulang cepat gitu kan? Ada kejadian-kejadian yang misalnya ada kegiatan atau misalnya ada aktivitas yang sifatnya begitu, nah guru harus membuat jam cadangan. Terserah jam cadangannya. Tapi jam cadangan ini dibuat dari alokasi jam efektif tadi jam atau dari alokasi minggu efektif yang sudah kita rencanakan. Makanya nanti ini dibuat ini bukan ini bukan apa bukan 105 tapi ini 100. Jadi di sininya tadi 20, 15, bisa 15, 15, 15. Boleh nggak Bu misalnya apakah harus sama? Enggak. Bisa jadi misalnya yang di atas ini misalnya 20. Ini misalnya eh, 16 aja misalnya. Ini misalnya 18 misalnya gitu. Boleh juga. Jadi tidak harus misalnya kelipatan 5 enggak gitu. Yang penting nanti total jam di sini sama dengan total jam yang kita miliki secara di minggu efektif. Kalau seandainya termasuk ada P5 tadi, kegiatan P5. Makanya di sini dibuat P5-nya tadi 20, kemudian ada cadangannya, pokoknya totalnya itu menjadi 100 karena bersama P5 tadi. Gitu ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Bisa dipahami semua?
Silakan kalau ada pertanyaan. Apakah misalnya tadi Bu, apakah yang di bagian atas harus harus apa paling besar? Enggak, itu jadi berapa jam yang kita alokasikan ini tergantung dengan karakteristik siswa kita. Jadi tergantung dengan karakteristik siswa kita. Kalau memang misalnya siswa kita karakteristiknya, oh ini kayak siswa cepat-cepat semua, mungkin di sini 10 jam. Bu, boleh nggak cadangannya banyak nih? Nggak boleh juga. Ya. Jadi kalau seandainya pola bilangan gitu, misalnya saya punya waktu misalnya 80 jam, bisa boleh nggak misalnya, kenapa saya buat 20 misalnya 20 jam? Bisa jadi misalnya nanti terkait materi saja itu 10 jam, 10 jamnya lagi diisi untuk misalnya apa latihan soal yang standar misalnya OSN gitu kan. Soal-soal yang standar AKM, misalnya standar PISA, dilatihkan aja misalnya sebagai materi pengayaan nanti silahkan saja itu kan wewenang guru apa yang terjadi di dalam kelas itu sudah menjadi wewenang gurunya mau dikasih apa pertanyaan seperti apa nanti siswanya materi seperti apa gitu bisa jadi misalnya kalau siswa yang kelas itu siswa kelas lambat 20 jam ini nggak habis hanya untuk menyelesaikan atau menanamkan konsep saja bisa jadi begitu juga dan pembelajaran tidak selalu misalnya sifatnya teacher center kan banyak nanti bisa guru misalnya bisa minta siswa berdiskusi atau misalnya minta siswa melakukan proyek misalnya percobaan itu bisa jadi bagian dari pembelajaran sehingga mungkin guru butuh waktu lebih banyak di materi itu. Jadi misalnya di pola bilangan guru sudah menyiapkan oh saya nanti di pola bilangan saya mau ada media ini begini 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 caranya. Jadi itu mungkin saya akan minta siswa mempresentasikan itu di depan. Nah, itu kan butuh waktu gitu. Mungkin tidak selesai dalam 1 minggu misalnya. Bisa jadi misalnya selesainya di 2 minggu. Gitu ya. Silakan kalau ada pertanyaan. Nah, itu untuk materi kita minggu ini. Jadi, di materi kita minggu ini, di program tahunan, Bu, kena dari mana yang di semester 2 ini begini. Nah, ini sama seperti tadi gitu ya. Nanti buat dari kalender akademik untuk semester 2 buat dulu minggu efektifnya. Buat dulu ini kan baru minggu efektif untuk yang semester 1 kan untuk semester ganjil saja. Kalau ini bisa jadi misalnya Bu boleh nggak misalnya kelas di sini 7 di sana 8 jangan lah kalau misalnya tadi saya apa katakan kita akan bagi menjadi beberapa kelas. Jadi nanti ada kelas 7 8 9 gitu, 10 11 12. Nah, yang kelompok kelas 7 berarti dia akan buat minggu efektif untuk kelas 7 gitu kan. Kemudian dia akan buat eh, program tahunan untuk kelas 7 juga. Yang minggu efektifnya dibuat untuk yang 2 semester, semester ganjil dan semester genap. Jadi makanya nanti kalau misalnya di minggu efektif ini kelas 8, berarti yang di protanya juga harus prota yang kelas 8. Gitu ya? Bisa dipahami ya? Nah nanti makanya nih, seperti yang kami sampaikan di awal tadi, ini manfaatnya kalau seandainya Anda butuh gitu nanti pada saat PLP, tinggal cari aja. Oh pinjam dong yang kelas 8, kami butuh ini misalnya prota untuk kelas 8, silahkan bisa dipakai. Gitu, silakan kalau ada pertanyaan. Karena mata kuliah ini mata kuliah skill, keterampilan, makanya nanti Anda lebih banyak melakukan aktivitas, baik aktivitas misalnya dalam membuat perangkat pembelajaran, kemudian maupun aktivitas yang terkait dengan praktek di kelas. Jadi nggak bisa Anda dengarkan saja mata kuliah mikro. Orang yang terampil dalam mengajarkan atau terbiasa misalnya mengajar itu akan jauh lebih bagus dibandingkan dengan orang yang hanya mendengar saja.
Meskipun nanti RPP sama, tapi kalau yang ngajarnya orangnya berbeda, pasti hasilnya berbeda. Kenapa misalnya kok kenapa dia kalau ngajar lancar sekali ngomongnya? Itu keterampilan tadi. Jadi jangan takut pada saat misalnya di mata kuliah ini sebelum tampil atau sebelum eh, kuliah dengan dosennya Anda praktek dulu di depan kaca nggak apa-apa. Lihat misal posisi, lihatlah senyum apa tidak gitu kan? Lihat menatap siswa semua atau tidak gitu. Lihat apa yang siswanya kerjakan, apakah siswanya sambil scroll HP misalnya gitu. Nah, itu nanti kita ada eh, materinya. Kalau misalnya ada siswa scroll HP, apa yang harus kita lakukan? Boleh nggak ditegur? Boleh. Itu ada keterampilannya. Nanti ada keterampilan mengelola kelas namanya gitu. Ya, silakan. Mungkin Bu Vika, Bu Iin, Pak Hendra, Bu Elsa, dan Bu Yofi ada tambahan? Kalau tidak ada dari saya sudah cukup Bu Vika. Nanti silakan mahasiswa membuat perangkat ini. Ya, makasih Bu Eli. Itu ya, teman-teman terkait dengan minggu efektif dan juga program tahunan. Jadi nanti tadi sudah disinggung sama Bu Eli, kalau misalnya nanti akan ada satu kelas satu kelas ini kita kan Palembang dan Indralaya ya. Jadi ada kelas Palembang dan kelas Indralaya. Jadi dalam satu kelas ini ada 6 kelompok berarti silahkan nanti untuk sementara kan sudah punya penanggung jawab masing-masing kelas dosen pengampunya ya. Tapi itu nanti dulu yang penanggung jawab itu. Ibu yang untuk kelas gabungan ini ibu pokoknya ibu nanyanya sama Danu sama Heru kayak gitu ya. Nah, jadi nanti Danu silahkan bagi kelas Palembang menjadi 6 kelompok, kelas 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, nanti itu dibagi lagi. Satu kelompok yang kelas 7 itu dibagi dua lagi gitu Bu Eli ya. Membuat semester 1, semester 2 gitu bukan Bu Eli? Ya, langsung aja. Oh, langsung aja jadi buat dua Bu ya. Ya, Ya, jadi buat dua semester 1 dan semester 2-nya kelas 8 semester 1 semester 2 9 1 2 10 1 2 11 12 gitu juga semester 1 dan semester 2. Gitu juga kelas Indralaya ya, Heru ya. Tolong nanti dibagi menjadi 6 kelompok. Nanti silahkan siapa yang kelompok kelas 7 membuat minggu efektif dan juga program tahunan untuk semester 1 dan 2. Kelompok 7 begitulah seterusnya sampai nanti kelompok kelas 12. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Silahkan kalau mau ada yang bertanya. nah, nanti kalender akademiknya pakai kalender akademik yang sekarang ya, yang 2024, 2025 ya, cari di sekolah ya. Boleh misalnya boleh jenjang SMP atau SMA boleh. Untuk contohnya nanti minggu efektif dan juga program tahunan dan kalender akademik akan kita share ya Bu Eli ya. Ya, silakan Bu Ida. Nanti akan Ibu share sama Danu atau sama Heru nanti penanggung jawabnya. Kita kan nggak punya apa ya, nggak punya kelas gabungan soalnya. Atau Ibu share di sini aja langsung nih. Jadi silahkan nanti kalau yang mau download Ibu share di Zoom ini ya. Ya, ada Di chat. jadwal kelasnya baik Bu Vika. Tadi kan ada kalau Palembang. Oh iya, Ya. sama Danu sama Heru nanti Bu ya. Oke, nanti Ibu share contohnya ke Danu sama Heru. Nanti silakan Heru yang mendistribusikannya ke teman-temannya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Atau mungkin ada tambahan dari Bu Iin terkait minggu efektif atau Prota, Bu In? Kalau terkait ketiga ini kayaknya belum deh. Cuman ada yang mau Ya ditambahin Bu, mungkin di iya jalan. silakan Ibu. Mm-mm. Yang lain, tapi tidak terkait yang tiga hal itu. Ya, Iya nggak Bu, apa-apa Bu dapat In. Bu. Ya silakan Bu In. Oke, baik, makasih. Untuk mahasiswa, tadi Bu Eli sudah menyarankan bahwa saudara harus berani ambil materi SMP, SMA, dan SMK. Karena nanti pada saat
eh, saudara nggak usah kalau nggak usah lihat pada saat ini ya. Pada saat saudara di lapangan nanti ke depannya itu boleh jadi saudara tidak ditempatkan di SMP, tidak ditempatkan di SMA, mungkin di SMK ya. Nah, pemilihan materi SMP, SMA, SMK itu harus berani dari sekarang. Kalau tidak berani dari sekarang, sampai saudara melamar jadi guru pun saudara tidak akan berani ke SMA. Mentalnya itu sudah terkungkung dari sekarang. Mental kita itu sudah terkungkung. Aku ini tidak pacak SMA. Aku ini tidak pacak SMA. Nah, itu yang membuat kita tidak akan bergerak dari situ. Dan kita mati langkah di situ-situlah. Kita akan berada di SMP itulah. Itu karena kita yang membuatnya. Karena kita tidak berani dari sekarang. Ya, jadi untuk semua mahasiswa harus berani. Ibu Eri sudah mengingatkan tadi, silahkan pilih. Dan itu harus berani. Ya, harus berani. Disinilah saatnya saudara harus belajar membentuk diri saudara. Ya, ini kesempatan. Yang tadinya nggak bisa ngomong, disinilah saudara harus belajar ngomong. Disinilah saudara harus belajar bagaimana menata pembelajaran itu. Pada saat kuliah perencanaan, saudara sudah mengatakan, oh, ternyata kuliah mengajar itu tidak semudah yang dipikirkan. Itu yang pernah saudara katakan pada saat kita kuliah perencanaan. Kami kira mudah, Bu, guru itu masuk kelas, tak, 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 ngajar selesai. Itu yang pernah saudara katakan. Ya, pada saat kita kuliah perencanaan. Dan setelah membuat modul selama 1 semester, saudara baru mengatakan, wah, ternyata persiapannya banyak. Wah, ternyata harus menurunkan TP dari CP. Wah, harus begini. Wah, harus bikin ini, harus bikin itu. Itu yang sudah saudara lakukan selama 1 semester kemarin. Ya, nah, sekarang itu dalam bentuk perencanaan, dalam bentuk tertulis. Nah, sekarang dalam bentuk harus menerapkan apa yang sudah saudara buat. Kalau kemarin itu tuntutannya untuk 2 jam pelajaran, nah saat ini pada saat peer teaching, bagaimana saudara harus mengkompresnya jadi 10 menit. Pada saat peer teaching, harus saudara kompres. Pada saat micro teaching, saudara harus kompres menjadi 10 menit. Bagaimana tujuan pembelajaran yang begitu banyak pada saat kita buat kemarin, dikompres. Ternyata palingan cuma 1 yang terpakai. Nah, bagaimana satu tujuan pembelajaran itu harus dikelola sedemikian rupa sehingga muncul nanti keterampilan bagaimana membagi waktunya, ada membukanya berapa menit, 10 menit itu harus dibagi-bagi. Membukanya berapa menit, menutupnya berapa menit, memberikan materi atau kegiatan intinya berapa menit. Itu harus proporsional. Dalam waktu 3 menit atau 2 menit pembukaan, apa yang harus dibicarakan? Apa yang harus disampaikan? Mau ngomong apa? Mau membicarakan apa? Itu ada di dalam perencanaan. Dan perencanaan yang dituliskan itu akan dilakukan. Tercapai tidak sih perencanaan yang sudah dibuat dalam 10 menit itu? Lebihkah kita melaksanakannya? Atau bagaimana? Sempat nggak sih kita melakukan evaluasi akhir atau evaluasi formatifnya untuk mengukur penguasaan materi siswa pada belajar hari itu? Nah, itu semuanya sekarang kalau kemarin latihan dalam bentuk mengelola perencanaan, sekarang melatih mengelola dalam bentuk pelaksanaan. Latihlah dari sekarang. Beranikan diri saudara dari sekarang. Ya, harus berani. Kalau tidak berani, artinya saudara menghadapi ke depan itu seperti apa gitu. Kalau saudara tidak berani dari sekarang. Ya, jadi harus berani. Itu terjadi pada lingkungan saya sendiri. Adik saya pribadi nggak mau ngajar di SMA karena pada saat dia kuliah gitu, dia sudah mematok dirinya, aku nggak berani ke SMA, aku nggak berani ke SMA. Nah, akhirnya nggak berani benar. Ya, dunia saudara itu luas loh ke depan. Tantangan saudara di Indonesia emas itu bukan main.
Ya, silakan. Jadi saya hanya bisa memotivasi saudara untuk mengambil tindakan harus berani. Ya, oke, itu saja Bu Eli, Bu Vika, Bu Yofi, dan juga Pak Hendra. Makasih. Kasih Bu In. Kasih Bu Yuk, Iin. yuk. Ya, silakan ya dicermati apa yang sudah disampaikan Bu In tadi, apa yang harus kalian lakukan. Dia harus berani ngambil, berani apa ya namanya, mencoba sesuatu yang baru ya Bu In ya. Coba ngambil materi SMK kan jarang sekali kan. Coba di SMK teknik mesin misalnya kayak gitu. Apa sih materi matematika di teknik mesin? Gitu Ya, kali. waktu di perencanaan kita ada membagi Ada Bu ya? kelas, ada membagi kelompok yang melakukan materi di SMK. Nah, itu mungkin Nah, bisa bisa dimanfaatkan berarti Bu In ya. ya bisa dimanfaatkan, bisa Hmm. dipinjam dari teman-teman yang sudah membuat Ya. perencanaannya. Ya, oke, Dilihat makasih. modulnya. Mungkin kalau ada yang kurang sesuai tinggal diperbaiki ya Bu In ya. Ya, ya disesuaikan saja nanti Ya. dengan materi yang akan diajarkan ya. Hmm. Oke. Tuh. Jadi selama pre-teaching ini selama pre-teaching nanti yang kalian harus buat itu tidak hanya modul dan juga LKPD tadi lupa Ibu sampaikan. Jadi buat medianya juga gitu ya. Kalau misalnya ngajar kubus kayak gitu kan, apa kubus ngajarin anak SMP kalau bisa buat yang benar-benar real gitu kan media konvensional bagus kayak gitu. Tapi kalau mau misalnya pakai GeoGebra bagus juga kayak gitu. Asal jangan PowerPoint ya Bu Elia, Bu In. Satu PowerPoint lagi terus Bu tambahan, In. ini Vika Ya yang silakan Bu In. terinspirasi dari Vika. Iya Begini, Bu. eh, saudara, ini mata kuliah PPD-nya bermanfaat loh di sini, perkembangan peserta didik. Saudara harus amati, saudara ngajar di mana? Ngajar di SMP. Amati anak SMP sesuai dengan materi PPD tempo hari. Udah lama tapi ya, waktu semester 2, sekarang semester 6, artinya sudah 2 tahun yang lalu ya. Saudara amati, apakah anak SMP masih perlu eh, alat peraga yang sifatnya operasional konkret, atau cukup dengan alat peraga yang sifatnya media media maksudnya ya, media pembelajaran yang sifatnya sedikit abstrak, dalam artian kalau 3 dimensi mungkin bisa dipaparkan dalam bentuk 2 dimensi begitu ya. Misalnya ya itu tadi menggunakan GeoGebra begitu ya, karena kemampuan anak SMP kan sudah mulai abstrak. Jadi bisa dipertimbangkan, tidak harus harus konkret, tidak ya, karena bukan anak SD yang saudara ajarkan. Ya, tetapi Ya benar. bisa menggunakan media-media pembelajaran yang sifatnya animasinya ada, tapi sifatnya 2 dimensi, karena dia sudah bisa ini kan ya, transfer 3 dimensi menjadi 2 dimensi. Jadi ilmu PPD saudara tidak akan digunakan pada saat saudara mengajar, walaupun tidak tertulis. Walaupun tidak Ya, tertulis. Ya, oke, makasih. benar Bu In ya. Tuh, jadi nanti dilihat kalau sesuatu yang abstrak pakai apa ya. Pokoknya jangan PowerPoint terus ya media ajarnya nanti pakailah apa kayak gitu kan. Mau GeoGebra, mau pakai Kebri nanti silahkanlah di dibuat sekreatif mungkin. Karena kan sudah belajar media, sudah pernah juga. Pokoknya ini yang kalian pelajari semester-semester belumnya itu dipanggil kembali kayak gitu kan, panggil kembali, oh dulu belajar media tuh belajar apa sih, ingat-ingat lagi PPD belajar apa, belajar dan pembelajaran belajar apa, nanti apa namanya perencanaan belajar apa, model-model itu semua dipakai di sini. Nah silahkan dipanggil kembali apa yang sudah dipelajari sebelumnya, buka lagi catatan-catatan yang udah kalian catat dulu waktu mata kuliah beberapa tahun yang lalu. Jadi jangan dilupakan ya. Pokoknya semuanya itu pasti digunakan nih nanti di mikro ini. Oke, itu ya yang harus kalian siapkan untuk beberapa minggu ke depan. Nah, kalau untuk minggu depan silahkan tadi sudah Ibu sampaikan bagi kelompoknya. Nanti silahkanlah Danu dan Heru yang bisa membagi sendiri. Bebas aja, terserah mau berapa-berapa kelompoknya. Seadil-adilnya nanti pasrahkan kepada Danu dan Heru untuk membagi. Nanti siapa yang dapat kelas 7, siapa yang dapat kelas 8, 9, 10, 11, 12, atau SMK-nya nanti silahkan diundi lah. Gimana caranya semua kebagian dengan adil, gitulah ya. Jadi 10, 11, 12 itu nanti ada dua Bu Eli, Bu Iin ya, ada versi SMA dan juga versi SMK.
Itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan tidak? Kalau tidak ada, mungkin kita cukupkan saja kali ya Bu Iin, Bu Eli, eh, Ibu Elsa, Pak Hendra, Bu Yofi. Kalau tidak ada tambahan, karena tadi sudah disinggung oleh Bu Eli, ini mata kuliah skill, jadi yang dibutuhkan keterampilan kalian tidak terlalu banyak teori. Teori hanya disampaikan sebentar saja, nanti selanjutnya kalianlah yang langsung eksekusi, langsung praktik gimana nih buat minggu efektif dan juga program tahunan. Gitu ya. Tidak ada yang mau ditanyakan? Tidak ada kayaknya Bu Eli, Bu Iin. Eh, Kalau tidak ada, mungkin kita cukupkan ya Bu. Ya, boleh silakan Bu Tika. Ya, baik. Mungkin untuk sebelum kita menutup perkuliahan, kita foto terlebih dahulu Bu, karena kita belum punya absen ini, daftar hadir. Ya, belum punya daftar hadir dan juga em, apa ya? Sudah lama nih nggak ketemu, habis liburan kan, habis liburan hampir 1 bulan lah ya. Tolong ya, ini kan masih ada yang belum dibuka nih kameranya minggu depan. Ibu tolong kameranya dibuka. Jadi ibu nih ya, ibu sendiri tuh kadang seuzon ini nih. Ini nih ada mahasiswanya atau tidak ini gitu kan. Dengar nggak nih? Nanti ditanya minggu efektif nggak ngerti. Itu ya harapannya kalau bisa ya dibuka kameranya. Oke, kita foto ya. Ini ada 4 slide. Slide pertama 1, 2, 3. Slide kedua 1, 2, 3. Slide ketiga ini 1, 2, 3. Oke, slide yang terakhir 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih Bu Eli, Bu Iin, Pak Hendra, Bu Elsa, Bu Yofi yang sudah bersedia hadir hari ini. Dan juga mahasiswa semuanya sudah berkesempatan hadir. Ya, semoga kita selalu diberikan kesehatan agar lancar setiap urusan kita. Amin. Marilah sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu minggu depan di Zoom ya. Tuh. Si ibu-ibu, bapak. Zenliv ya.